Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072, kelas reguler B Pendidikan Fisika tahun 2020. Baik, sini saya akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET simulasi di percobaan 7 mengenai praktikum efek fotolistrik. Sebelum kita memasuki efek fotolistrik itu sendiri, kita harus tahu apa pengertian dari efek fotolistrik, di mana pengertian efek fotolistrik itu adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya logam, kemudian ketika dikenai atau menyerapi radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultra ungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz yang saat ini tidak digunakan lagi. Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinyal ultraviolet menciptakan bunga api lebih mudah. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian singkat dari efek fotolistrik, kita harus mengetahui bagian-bagian dari efek fotolistrik itu sendiri, di mana ini ada sasaran, ada 5 sasarannya yang meliputi natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Kemudian ini ada grafiknya, ada 4, yaitu tunjukkan hanya elektron tinggi pada grafik. Kemudian ini arus versus tegangan baterai, ini ada grafiknya. Kemudian arus versus intensitas cahaya, ini ada grafiknya, grafik arus dan intensitas. Kemudian grafik energi elektron versus frekuensi cahaya, ini ada frekuensi dan ini ada energinya. Kemudian ini ada intensitas dari 0% sampai 100%. Kemudian ini ada panjang gelombang, yaitu menggunakan 400 Newton. Ini ada sumber cahaya. Kemudian ini ada arus tegangan baterai yang menggunakan satuannya volt. Ini adalah arus yang bakal kita nanti cari. Baik, langsung saja kita masuk. Pada percobaan ini kita akan melakukan 4 kali percobaan, di mana yang pertama kita akan menggunakan percobaan hasil data bahan berbeda, di mana kita menggunakan sasaran natrium, kemudian intensitasnya kita ubah menjadi 50%, kemudian dengan panjang gelombang 215 Newton meter. Kemudian tegangannya kita ubah menjadi 0,40 volt. Nah, setelah kita ubah dengan menggunakan sasaran natrium, kemudian intensitas 50%, selanjutnya panjang gelombang 215 Newton meter, kemudian dengan tegangan baterai 0,40 volt, arus yang dihasilkan adalah 0,17. Ini bentuk grafiknya. Kemudian kita ubah lagi dengan sasaran yang berbeda, yaitu dengan sasaran seng. Nah, dengan sasaran seng, intensitas yang sama, panjang gelombang sama, tegangan arus yang sama, dia memiliki jumlah akhir yaitu arusnya yang berbeda, yaitu yang dihasilkan adalah 0,127. Kita melakukan data percobaan yang ketiga dengan menggunakan bahan tembaga dengan intensitas 50%, panjang gelombangnya yaitu 215 Nm, arus tegangan baterainya itu 0,40 volt, sehingga arus yang dihasilkan adalah 0,067. Nah, setelah kita melakukan data percobaan yang pertama, kita melakukan data percobaan yang kedua, yaitu dengan hasil data intensitas yang berbeda. Berarti di sini kita menggunakan sasaran natrium, kemudian intensitasnya yang kita ubah, panjang gelombangnya tetap 215, kemudian tegangannya tetap 0,40, tetapi intensitas cahayanya yang kita ubah. Di sini kita melakukan percobaan dengan menggunakan yang pertama itu 35%, kemudian panjang gelombang 215 Nm, selanjutnya dengan tegangan arus baterai 0,40, sehingga arus yang dihasilkan dari itu yaitu 0,502. Ini adalah grafik yang dihasilkan, arus dengan tegangan baterai, ini arus dengan intensitas cahaya, kemudian ini elektron dan frekuensi cahaya. Kemudian di data yang
kedua dengan intensitas berbeda. Kita buat di sini dengan intensitas 45 derajat dengan menggunakan panjang lubang 215 Nm. Kemudian tegangan baterai 0,40 volt. Arus yang dihasilkan adalah 0,635. Kemudian kita ubah lagi intensitas dengan menggunakan 55%, panjang lubang 215 Nm. Selanjutnya tegangan baterai 0,40 sama, arus yang dihasilkan adalah 0,778. Ini adalah bentuk grafik tegangan baterai, ini grafik arus dan intensitas cahaya, dan ini energi elektron dan frekuensi cahaya. Selanjutnya kita masuk ke data percobaan yang ketiga mengenai hasil data dan panjang gelombang yang berbeda. Di sini kita tetap mengenai sasaran natrium, kemudian intensitasnya tetap kita buat di 50%. Nah, kemudian panjang gelombangnya yang kita ubah. Yang pertama kita buat di 168 dengan menggunakan intensitas 50. Tegangan arus baterai 40 volt, sehingga arus yang dihasilkan adalah 0,741. Kemudian di data kedua kita buat panjang gelombangnya, kita besarkan yaitu 210 Nm dengan intensitas 50%, tegangan baterai 0,40, sehingga arus yang dihasilkan adalah 0,75. Ini adalah bentuk grafiknya. Arus dengan tegangan baterai, kemudian ini arus dengan intensitas cahaya, dan ini energi elektron dan frekuensi cahaya. Kemudian kita ubah lagi di data yang ketiga, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang 270 Nm dengan intensitas yang sama yaitu 50%, kemudian tegangan baterai 40 volt, sehingga arus yang dihasilkan adalah 0,391. Ini adalah bentuk grafiknya dari arus dengan tegangan baterai, ini arus dengan intensitas cahaya, dan ini energi elektron dan frekuensi cahaya. Kemudian masuk ke data percobaan yang keempat, yang data percobaan terakhir, di mana saya akan mengubah hasil data tegangan benda. Berarti tegangan ini saja yang kita ubah. Sebelumnya ini kita taruh di 262, intensitas sama 50%, sasaran yang sama natrium, tetapi tegangan baterainya aja yang kita ubah. Yang pertama kita buat di 1 volt, sehingga intensitas saya menggunakan 50, tegangan 260 Nm, tegangan baterai yaitu 1 volt, kemudian arus yang dihasilkan adalah 0,427. Ini adalah grafik arus dan tegangan baterai, ini adalah grafik intensitas cahaya, ini adalah grafik energi elektron dan frekuensi cahaya. Kemudian kita lakukan data percobaan kedua dengan menggunakan arus 1,6 volt, di mana intensitas yang sama yaitu 50%, kemudian panjang gelombang sama 260 Nm. Di sini kita ubah di tegangan baterai yaitu 1,6 volt, arus yang dihasilkan adalah 0,427. Masuk ke data yang percobaan terakhir, kita menggunakan tegangan yaitu 2,8 volt dengan intensitas yang sama 50%, ini 262 Nm, kita panjangnya dengan tegangan baterai yaitu 2,8 volt, sehingga arus yang dihasilkan yaitu 0,427. Ini adalah grafik yang menunjukkan arus dan tegangan baterai, ini arus dan intensitas cahaya, ini elektron dan frekuensi cahaya. Setelah kita melakukan percobaan dengan data 4 data percobaan, di mana yang pertama tadi kita hasil data bahan yang berbeda, bahan sasaran yang berbeda, kedua hasil data intensitas yang berbeda, intensitas yang kita ubah, kemudian data ketiga panjang gelombangnya yang kita ubah, yang ini, kemudian hasil data tegangan yang berubah, ini tegangan yang kita ubah. Nah, masuk ke pembahasan, di mana pada praktikum
kali ini percobaan mengenai efek fotolistrik menggunakan aplikasi PET simulasi Colorado dengan tujuan praktikum, yakni menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik, menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik, dan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai, menyerap, dan radiasi elektromagnetik yang berbeda di atas frekuensi ambang tergantung jenis permukaan. Kemudian pada praktikum kali ini dilakukan sebanyak 4 kali percobaan yang telah saya lakukan, di mana pada percobaan pertama dilakui dengan mengubah sasaran atau bahan yang berbeda dengan intensitas cahaya, panjang gelombang, dan tegangan yang sama, tetapi terdapat arus yang berbeda setiap pengulangan percobaan. Selanjutnya pada percobaan kedua yang telah saya lakukan, yaitu dengan mengubah intensitas cahaya yang berbeda dengan bahan, panjang gelombang, dan tegangan yang sama tetap sehingga memperoleh arus yang berbeda pada setiap percobaan. Selanjutnya percobaan yang ketiga yang telah saya lakukan, yaitu dengan mengubah panjang gelombang yang ini dengan menggunakan sasaran yang sama, intensitas yang sama, dan arus baterai yang berbeda, sehingga arus yang dihasilkan itu berbeda juga. Kemudian pada percobaan yang keempat yang telah saya lakukan, di mana tegangan berbeda dengan bahan dan intensitas cahaya dan panjang gelombang yang sama, sehingga memperoleh arus setiap pengulangan percobaan itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan semakin tinggi frekuensi cahaya atau panjang gelombang, maka akan semakin tinggi pula energi elektron yang dipancarkan, sedangkan peningkatan intensitas cahaya hanya akan meningkatkan jumlah elektron yang dipancarkan atau arus efek fotolistrik. Dan tegangan pada proses efek fotolistrik apabila diubah-ubah tidak berpengaruh terhadap arus listrik. Nah, itu pembahasan tentang praktikum kali ini. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini dari kesimpulan yang telah kita lakukan dengan menggunakan aplikasi PET simulasi Colorado, dapat kita simpulkan dengan tiga kesimpulan, di mana satu, pada proses efek fotolistrik, frekuensi cahaya atau gelombang cahaya sangat mempengaruhi pancaran atau arus listrik, karena semakin tinggi frekuensi cahaya atau panjang gelombang, maka semakin tinggi pula energi elektron yang dipancarkan. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, yaitu potensial henti pada efek fotolistrik terjadi apabila tegangan baterai diperkecil sedikit demi sedikit. Ternyata arus listrik juga semakin mengecil, dan jika tegangan terus diperkecil sampai nilainya negatif, ternyata pada saat tegangan mencapai nilai tertentu menunjukkan tidak ada arus mengalir atau tidak ada elektron yang keluar. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap efek fotolistrik, yaitu semakin tinggi intensitas cahaya yang ditembakkan, maka semakin banyak elektron yang dikeluarkan, namun tidak berpengaruh terhadap arus listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum kali ini menggunakan aplikasi PET simulasi Colorado. Percobaan ketujuh mengenai efek fotolistrik yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.